Ya, Shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu di hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya setiap firman yang kami dengar itu termaterai dalam hati kami, dan itu akan menjadi rema dalam hidup kami, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Itu sebabnya kami buka hati dan pikiran kami, biar Engkau yang menguasainya dan Roh Kudus yang akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di setiap hati dan pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap mereka yang mendengar firman mereka berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan diri untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian di 2 Timotius pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu,
Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyatakan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman yang sebetulnya telah nyata terlihat pula pada kelakuan manusia yang muncul hari-hari ini. Tampaknya sekarang kita hidup telah memasuki zaman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sesuai ucapan Rasul Paulus di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 tadi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, istilah dalam bahasa Yunani untuk masa yang sukar berarti masa yang amat sangat sukar. Sekali lagi, istilah yang digunakan oleh bahasa Yunani untuk masa yang sukar itu berarti masa yang amat sangat sukar. Jadi bukan hanya masa yang sukar, tetapi masa yang amat sangat sukar. Nah, pertanyaannya adalah apa maksudnya? Ya kan? Dan mengapa pada akhir zaman terjadi masa yang amat sangat sukar? Ya kan? Masa yang sedemikian amat sukar bagi semua manusia. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 9 tadi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu, dari bagian ini jelaslah bahwa pada akhir zaman manusia, perhatikan, secara lahiriah tetap beribadah. Jadi secara lahiriah beribadah, membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti kebaktian di mana-mana, persekutuan doakah atau apakah, dan sebagainya. Namun jadi secara lahiriah mereka beribadah, namun dikatakan di sini mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Artinya mereka tidak lagi mengalami dan tidak lagi percaya bahwa ibadah mereka menghasilkan kuasa ibadah. Amin. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Secara lahiriah mereka beribadah, kelihatan berdoa, baca Alkitab, rajin melayani mungkin, aktif dalam persekutuan doa, dalam kebaktian, memuji menyembah Tuhan, mungkin menjadi worship leader. Tapi mereka memungkiri kekuatan yang ada di ibadah itu. Kuasa yang ada. Bahkan kekuatan daripada ibadah itu kasih. Sehingga kasih mereka menjadi dingin. Mereka datang beribadah dengan tujuan bukan lagi istilahnya tulus, tetapi
ada maksud di balik itu. Ya, mungkin hanya sekedar datang ya, melakukan kegiatan rutinitas biar disebut Kristen begitu ya, hari Minggu ke gereja atau kelihatan melayani ya, tapi sebenarnya tujuannya bukan tidak tulus lagi, tapi fulus. Nah, ini yang disebut memungkiri kekuatan ibadah itu. Nah, Bapak Ibu, seorang penulis buku tapi juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Derek Prince, dia menjelaskan bahwa kuasa ibadah ialah kuasa yang akan mengubah diri kita semakin saleh saat kita beribadah. Nah, itu dia. Jadi kuasa ibadah ialah kuasa yang akan mengubah diri kita semakin saleh saat kita beribadah. Jadi secara lahirnya mereka beribadah, tapi tidak saleh. Artinya begini, dosa tetap jalan, ibadah jalan, dosa jalan terus. Tidak ada pertobatan. Iya kan? Bahkan mungkin ibadah itu hanya sebagai simbol kemunafikan. Ya. Ibadah hanya dipakai untuk menutupi keberdosaan. Nah, kadang-kadang ada yang begitu. Ya, kalau dia lakukan dosa, ya mungkin di hari Senin sampai Sabtu buat dosa, ya, hari Minggu datang ke gereja dan kelihatan memberikan persembahan yang banyak, ya nggak apa-apa sih ya, haleluya. Memberikan persembahan yang banyak, ya pendeta kan nggak tahu. Tetapi mungkin dia pikir Tuhan bisa disogok begitu ya. Disuap ya begitu ya, haleluya. Nah, jadi Derek Prince menjelaskan bahwa kuasa ibadah ialah kuasa yang akan mengubah diri kita semakin saleh saat kita beribadah. Jadi kalau kita beribadah lalu tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita, kita perlu pertanyakan, ya kan? Kalau kita rajin beribadah, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, ya, tapi hidup kita tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, ini dia saudara, tidak membuat kita semakin saleh, semakin baik begitu ya. Saya dulu kadang begini, dulu orang itu baik sebelum kenal Tuhan, sebelum datang beribadah, ya. Tetapi ketika beribadah, datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, kok tidak baik gitu loh. Kalau dulu loyal terhadap orang, care dengan orang, begitu jadi Kristen, terima Tuhan, kok jadi pelit gitu loh. Bahkan tukang menjas orang gitu, suka menghakimi, ya, terjebak pada kesombongan rohani. Waduh, itu bahaya. Ya. Nah, jadi sekali lagi menurut Derek Prince bahwa kuasa ibadah ialah kuasa yang akan mengubah diri kita semakin saleh saat kita beribadah. Bahkan pada akhir zaman banyak manusia semakin rajin beribadah, ya, sembari hidupnya tetap tidak mengalami perubahan menjadi semakin saleh. Ini yang bahaya. Iya. Tidak ada perubahan. Dosa jalan terus. Ya, masih suka menjas orang. Ya. Masih tetap pelit. Ya. Makanya saya katakan di minggu kemarin bahwa orang Kristen itu banyak hanya bagus di lagu. Ya. Tapi dalam kehidupan praktis nggak nampak. Mereka suka beribadah, menyanyi, menyembah Tuhan, lagunya bagus-bagus loh. Lagu-lagu pujian penyembahan itu bagus semua, ya. Tetapi di dalam diri mereka itu tidak terjadi perubahan. Cara pikir, cara lihat, cara dengar, bersikap. Nah, jadi dikatakan manusia walaupun beribadah menjadi semakin mencintai dirinya sendiri. Ini yang tertulis kan. Walaupun dia beribadah, tapi kok menjadi semakin mencintai diri sendiri. Suka membual, sombong, memfitnah,
tidak tahu mengasihi, ya kan? Garang, ya, mudah tersinggung. Nah, ulah semacam inilah yang menyebabkan manusia mengalami masa yang amat sangat sukar. Jadi, selain banyaknya bencana alam dan tantangan-tantangan secara global, kelakuan manusia, ya kita lihat, ya kelakuan manusia, perilaku manusia itulah sesungguhnya yang menjadi penyebab utama kerusakan akhir zaman yang amat sangat, ya yang dikatakan amat sangat sukar itu. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang pertama, ya dikatakan bahwa Rasul Paulus menyebut bahwa akhir zaman terjadi masa yang sedemikian amat sukar bagi manusia. Ya, kenapa? Karena yang pertama, manusia beribadah secara lahiriah tapi tidak mengenal kebenaran. Itu dia. Ya. Manusia secara lahiriah beribadah tapi tidak mengenal kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, manusia yang beribadah dengan benar dikatakan akan mengalami penganiayaan. Nah, itu dia, ya. Kita lihat di ayat berikutnya, ya. Dikatakan di 2 Timotius pasal 3 tadi, di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, ini dikatakan begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi Bapak Ibu, bentuk dan penyebab kedua dari kerusakan di akhir zaman adalah aniaya. Apa Bapak Ibu? Aniaya. Penderitaan orang Kristen sejati semakin berat karena bukan hanya disebabkan oleh alam atau kelakuan-kelakuan orang Kristen palsu, ya saya boleh bilang begitu, ya. Yang seperti tadi di atas, ya saya katakan tadi sebelumnya bahwa secara lahiriah mereka beribadah, itu namanya orang Kristen palsu, ya kan? Tetapi juga karena orang yang beribadah juga menderita aniaya. Perhatikan hari ini, orang beribadah disuruh bubar. Dan hanya di Indonesia yang orang lagi beribadah, lagi berdoa memuji Tuhan, disuruh bubar dengan alasan gak ada izin. Apakah kita harus minta izin untuk beribadah? Iya kan? Kalau yang disebut, kalau saya mengerti, ya, undang-undang yang ada itu SK 2 menteri apa 3 menteri itu, SKB 3 menteri apa 2 menteri itu hanya mengatur izin berdirinya rumah ibadah. Tetapi kalau rumah doa, ya kan, kalau orang beribadah di rumahnya atau di ruko-ruko itu tidak perlu minta izin. Haleluya. Nah, kita lihat hari-hari ini, ya, rumah ibadah, ya, disuruh bongkar, disuruh berhenti beribadah
karena nggak ada izin. Ya sudah urus izin tapi izinnya nggak keluar. Dipersulit. Hanya di negeri ini. Iya. Di negeri yang notabene beragama. Ya. Jadi dikatakan bahwa selain ya kita mengalami kesukaran di akhir zaman karena orang-orang Kristen yang palsu itu, yang secara lahiriah mereka beribadah, ya kan? Tetapi mereka memungkiri kekuatan yang ada di ibadah itu. Tidak terjadi perubahan signifikan dalam hidupnya. Tapi juga kita mengalami aniaya. Nah, Bapak Ibu, ibadah sejati pasti akan menyebabkan aniaya bagi orang Kristen sejati. Pada akhir zaman selalu akan terjadi siklus ini. Ibadah sejati selalu menyebabkan kebangkitan rohani, revival, lalu mendatangkan apa? Terjadinya aniaya. Kemudian aniaya itu pun selalu menyebabkan terjadinya ibadah sejati dan kebangkitan rohani yang lebih jauh lagi. Ini siklus. Karena itu dikatakan semakin dihambat, semakin merambat. Nah, ini keadaan di akhir zaman. Ya, selain kita mengalami situasi yang amat sukar, sangat amat sukar karena perilaku orang Kristen yang kelihatannya secara lahiriah beribadah, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, ya kan? Tapi juga, ya, karena mereka tidak mengenal kebenaran, itu kan? Tapi juga karena ada aniaya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di ayat 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 13, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, jadi perhatikan ya. Selain kita lihat di ayat 13 ya, orang jahat, penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi di pasal 2 sebelumnya ya, di ayat 14 sampai 26, kalau saudara baca secara keseluruhan itu ya, kita akan menemukan ya bahwa ya di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Itu di 2 Timotius pasal 2 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Nah, kemudian di ayat 12 dan 13 memang ya kan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi perhatikan bahwa maksud dan penyebab kesukaran ketiga adalah ajaran sesat, yaitu upaya-upaya agar orang-orang yang mencari kebenaran dan orang-orang Kristen sejati menyimpang dari kebenaran. Ketika manusia tidak mengenal kebenaran, manusia menjadi tidak bermoral seperti
dilukiskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 3 tadi. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kita harus mengenal kebenaran. Kenapa? Karena dengan mengenal kebenaran, inilah menjadi kekuatan kita untuk menghadapi akhir zaman. Jadi Bapak Ibu jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita telah melihat pernyataan Paulus bahwa akhir zaman, ya, manusia beribadah secara lahiriah. Selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran artinya bukan sekedar mengetahui kebenaran atau sekedar menambah pengetahuan di otak kita, tetapi justru mengalami keintiman atau hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Kata mengenal dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian, mempunyai hubungan intim. Jadi mengenal itu artinya mempunyai hubungan intim dengan firman, yaitu apa? Bersatu atau menunggal dengan firman itu. Inilah sebenarnya yang dimaksud Yesus, ya. Dikatakan bahwa firman yang ditabur, ya kan, di tanah yang baik, ya, akan bertumbuh, ya, pasti akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Jadi sekali lagi bahwa kata mengenal dalam bahasa aslinya itu mempunyai pengertian, mempunyai hubungan intim dengan firman, yaitu manunggal atau bersatu dengan firman. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus menjadi tanah hati yang baik, ya kan? Yang jika ditanami dengan benih firman, ketika benih firman itu ditabur, pasti akan berbuah. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya agar kita dapat mengenal kebenaran? Nah Bapak Ibu, kita lihat di ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 di 2 Timotius pasalnya yang ketiga tadi, ya, dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu berikutnya dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita menjabarkannya, ya, dalam kehidupan kita. Dari ajaran Rasul Paulus ini tentang bagaimana caranya agar di akhir zaman yang sukar ini kita dapat mengenal kebenaran, ya.
dan kita kuat sehingga tetap bertumbuh dalam iman, maka yang pertama, saudaraku yang kekasih, tetap berpegang pada firman. Amin. Dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mengajarkan bahwa Timotius akan mengenal kebenaran kalau dia, Timotius, tetap berpegang pada kebenaran. Ini sesuai dengan prinsip di dalam ajaran Yesus sendiri. Di Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 dan 32, di sana ya Tuhan Yesus mengajarkan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Timotius berpegang teguh pada kebenaran karena ada orang-orang yang mengajarinya, baik masa itu maupun sejak masa kecilnya di dalam keluarga. Inilah kelompok pemuridan. Jadi dimuridkan itu penting. Timotius sejak kecil hingga dewasa dan menjadi orang percaya, ya kan, mempraktekkan kelompok pemuridan, ya, atau boleh dikatakan sangat mungkin adalah dengan pola pemuridan. Ya, jadi ini penting kita dimuridkan, ya. Nah, salah satu faktor pendorong agar kita dapat mengenal kebenaran adalah melalui kelompok pemuridan, ya kan? Di lingkungan gereja lokal kita, ya, mungkin di komsel begitu ya, ya, atau apapun bentuknya, ya. Untuk apa? Untuk memuridkan, dimuridkan. Ya, saya pergi ke berbagai tempat untuk memuridkan, ya, supaya umat Tuhan itu terjaga dan tidak murtad, tidak meninggalkan Yesus, tidak menjadi mu'alaf. Iya. Karena memang saya konsen ke dunia misi. Tanpa pemuridan, tanpa dimuridkan, saudara tidak mungkin mencapai pengenalan akan kebenaran. Karena kelompok pemuridan, ya kan, itu memberikan mekanisme, ya, yang baik, ya, sehingga pengajaran-pengajaran itu berakar. Tanpa itu tidak mungkin mencapai pengenalan akan kebenaran. Karena itu saudara harus tertanam di satu gereja, ya. Saudara harus bertumbuh di sana, tapi juga saudara harus berbuah. Jadi yang pertama,
ya, tetap berpegang pada firman, mau dimuridkan dan mengikuti pemuridan. Ya. Nah, yang kedua, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya kan? Mengerti dan mempraktekkan semua manfaat firman sepenuhnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Permasalahan banyak orang, ya kan, hari-hari ini rajin beribadah dan selalu mau diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mengerti hakikat firman dan manfaatnya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Bukan sekedar tulisan tokoh-tokoh agama. Jika kita tidak percaya Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, kita tidak akan pernah sampai pada pengenalan akan kebenaran dan tidak akan mengalami semua manfaat firman Tuhan dalam hidup kita yang teruji melalui banyak hal. Ya. Apakah itu tantangan? Apakah itu kesulitan? Karena itu saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita bersedia mengizinkan firman mengajar kita? Hari-hari ini ada banyak orang pingin dengar firman, tapi firman yang hanya menyenangkan telinga dan hati mereka. Ya. Oh, pendeta ini bagus. Apa bagusnya? Lucu. Ya. Tapi kalau firman Tuhan yang agak keras, ya kan, yang menegur kesalahan kita, kita hindari. Nah, ini dia. Ya. Secara lahiriah dengar firman, tapi firman yang hanya menyenangkan telinga dan kira-kira bisa sejalan dengan hatinya, gitu ya. Nah, apakah kita bersedia mengizinkan firman menyatakan kesalahan-kesalahan kita? Mari kita renungkan ini, Bapak Ibu. Ya. Apakah saudara pingin dengar firman yang lebih keras lagi, ya, yang menegur saudara? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita kepada kebenaran. Apakah kita bersedia mengizinkan firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan-kelakuan kita? Apakah kita bersedia mengizinkan firman itu mendidik kita dalam kebenaran? Ini persoalannya. Karena itu, sebagai kesimpulan, kita dapat melihat dari kedua poin penting ini, bahwa belajar firman Tuhan sampai mengenal kebenaran dan memiliki iman yang menjadi kekuatan di akhir zaman bukanlah hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan komunitas. Tanggung jawab kita bersama. Karena itu mari kita melakukannya dengan utuh, secara pribadi, ya, di dalam kelompok, ya, untuk mau dimuridkan, ya, dan tentu kita juga memuridkan yang lain. Amin.
Ini dia Bapak Ibu, ya. Karena itu perhatikan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan. Nah, kadang-kadang kita hanya suka mendengarkan ajaran, tapi ketika menyatakan kesalahan kita nggak suka. Ya, bermanfaat untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Bermanfaat untuk apa lagi? Mendidik kita kepada kebenaran. Kebenaran, ya, itu secara secara berangsur, ya, tidak satu kali gitu kan. Ketika kita mulai mengenal kebenaran, kita praktekkan. Karena memang kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena itu tanggung jawab kita harus hidup sesuai dengan status kita. Jadi yang menjadi kekuatan kita di akhir zaman adalah kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan hanya urusan pribadi, tapi juga urusan kita bersama. Karena itu saya juga punya tanggung jawab kepada umat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama melakukan itu dengan utuh. Secara pribadi, tapi juga di dalam kebersamaan dalam komunitas kita di mana engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sedang berada di situasi dan kondisi akhir zaman. Kami menghadapi tantangan akhir zaman. Dan karena itu sudah sangat terlihat tanda-tanda itu, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, emosional, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan lebih parahnya lagi, kami diingatkan secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi memungkiri hakikat yang ada dalam ibadah itu, memungkiri kekuatan yang ada dalam ibadah itu. Ibadah tidak membawa perubahan dalam hidup mereka secara signifikan. Dosa jalan terus, ibadah jalan terus, dosa tetap jalan terus. Hari ini kami diingatkan supaya kami bukan saja rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi harus mengalami pertobatan, harus mengalami keintiman dengan Tuhan secara lebih lagi. Kami mengenal Engkau, mengenal kebenaran,
Dan walaupun kami mengalami aniaya, kami tahu bahwa kekristenan tidak akan bisa dihambat. Sebab itu hari ini kami juga diingatkan supaya kami harus mengenal kebenaran, karena itu merupakan kekuatan dalam menghadapi akhir zaman. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar itu akan kami senantiasa ingat. Kami serius untuk memperhatikan tanda-tanda akhir zaman ini. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, di Gereja Galilea Community of Christ. Setiap rupiah yang dipersembahkan Tuhan kembalikan. Tuhan perhatikan apa yang mereka tabur, mereka tuai. Yang memberi dengan sukacita, Tuhan tahu. Kembalikan 30, 60, 90, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, kuduskan setiap pemberian mereka. Kiranya Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia tetap eksis dan dapat melakukan banyak hal berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, terutama juga dalam pembiayaan operasional, juga perpanjangan kontrak ruko jika kami belum bisa membeli satu unit ruko untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kiranya Bapa Surgawi menjawab kerinduan-kerinduan kami. Sebab tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil untuk kami bisa memiliki satu unit ruko untuk dibuat tempat pembinaan iman, tempat pemuridan, tempat ibadah, tempat doa, dan juga untuk studio. Selain juga kantor yayasan. Tuhan berkati dan Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Berkat bangsa-bangsa Tuhan perintahkan mengalir kepada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan setiap mereka yang memberikan persembahan, hamba doa, mereka tidak kekurangan. Yang memberi dengan sukacita memperbesar keuntungan mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi, kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.